Anda menyaksikan News Update pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik penjabat gubernur yang mengisi kekosongan kepala daerah di 5 provinsi. Pelantikan berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai hal itu, kita bergabung dengan Cinta Zanidia. Ya Cinta, siapa saja pejabat kepala daerah yang dilantik dan bagaimana mekanisme penunjukannya, Cinta? Ya, Julita, seperti yang Anda katakan tadi bahwa benar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tadi pagi baru saja melantik 5 PJ gubernur atau pejabat gubernur yang kepala daerahnya sudah menyelesaikan masa jabatannya hari ini tanggal 12 Mei tahun 2022, yang mana kelima daerah tersebut antara lain Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, Banten, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Dan walaupun sebenarnya pilkada serentak ini baru akan diberlakukan pada tahun 2024 mendatang, akan tetapi para PJ gubernur yang dilantik hari ini hanya mempunyai waktu 1 tahun untuk menjabat sebagai gubernur, dan selama 1 tahun ini juga mereka akan melalui evaluasi selama kurang lebih 3 bulan sekali. Dan jika para PJ gubernur ini tidak memenuhi standar selama masa evaluasi tersebut, maka para PJ gubernur harus melewati binaan terlebih dahulu, dan setelah binaan jika para PJ gubernur ini masih melakukan kesalahan yang berat, maka para PJ gubernur ini ada kemungkinan akan dicabut oleh Kementerian Dalam Negeri. Akan tetapi sebaliknya, jika para PJ gubernur ini justru melakukan kinerja yang sangat baik selama menjadi PJ gubernur selama 1 tahun, maka pihak Kementerian Dalam Negeri ini bisa memperpanjang masa jabatan mereka sebagai PJ gubernur sampai tahun 2024 atau sampai pilkada serentak diberlakukan. Selain itu juga tadi pihak Kemendagri sempat menjelaskan bahwa penunjukan dari para PJ gubernur ini tidak semata-mata langsung ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, akan tetapi melalui proses yang sangat panjang, yang mana proses ini diawali dengan penyaringan nama yang diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan setelah itu banyak nama tersebut nantinya akan disaring terlebih dahulu sampai mendapatkan 3 nama terakhir yang nantinya ini baru akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Nanti panitia seleksi baru akan menunjuk dari 3 nama terakhir ini sebagai PJ gubernur ataupun PJ kepala daerah yang nantinya akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan sebelum pilkada serentak tahun 2024. Julita. Ya Cinta, selain 5 PJ gubernur ini, ada berapa daerah lagi yang akan diisi PJ gubernur hingga pemilu serentak 2024? Ya, Julita, menurut informasi yang kami dapatkan akan ada 101 kepala daerah yang akan menyelesaikan masa jabatannya tahun ini di tahun 2022. Sementara itu ada sekitar 170 kepala daerah yang akan menyelesaikan masa jabatannya tahun depan di tahun 2023. Adapun untuk informasi yang lain, Julita, tadi kami juga mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri bahwa para PJ gubernur ataupun para PJ kepala daerah ini memang mereka ditunjuk dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan bukan dipilih oleh masyarakat. Untuk itu ada beberapa batasan dari jabatan mereka selama menjadi PJ gubernur ataupun menjadi PJ kepala daerah. Yang pertama adalah para PJ ini tidak diperbolehkan untuk melakukan mutasi pegawai yang tidak sesuai dengan kebijakan sebelumnya. Lalu mereka juga tidak diperbolehkan untuk membatalkan perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya. Yang ketiga adalah mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pemekaran daerah. Dan yang terakhir, para PJ gubernur ini tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya. Julita. Baik Cinta, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Ade Suherman dari Gedung Kemendagri.